Sekarang kita akan melanjutkan contoh soal yang kedua, tapi ini asumsinya kita ubah sedikit. Bagaimana misalnya kalau fixed asset perusahaan tersebut utilisasinya itu masih belum 100% atau masih belum full capacity. Jadi dia masih kurang dari 100% kapasitasnya. Nah, jadi asumsinya adalah misalkan nih perusahaan saat ini tuh beroperasi pada 80% kapasitinya. Nah, jadi kan current-nya kan 5.000. Jadi kapasitinya sekarang yang digunakan baru 80%. Berarti full kapasitinya berapa persen? Full kapasitinya itu bisa mengenerate sales-nya berapa banyak gitu. Jadi sekarang kita hitung nih full capacity sales-nya sama dengan 5.000 dibagi 0,8 itu sama dengan 6.250. Nah, sekarang estimated sales kita kan growth sales-nya meningkat 10% nih di sini. Berarti 5.500. Nah, 5.500 ini kan masih jauh dari 6.250. Atau kalau kita bikin persentasenya 5.500 ini ternyata masih di bawah 100%-nya tepatnya adalah 88%. Dapat dari 5.500 dibagi 6250. Jadi dengan perusahaan diutilisasi 88% bisa mengenerate sales 5.500. Nah, berarti kalau misalnya hanya untuk mengenerate 5.500 saja salesnya, tidak perlu ada tambahan fixed assetnya di sini. Nah, berarti sekarang berubah kan yang pro forma total asetnya sekarang menjadi 7.150 plus 5.000 sama dengan 12.150. Sementara total liabilities dan owners equity-nya menjadi 12.372. Nah, sekarang kita lihat nih external financing needed-nya berapa nih? Kita hanya butuh aset 12.150. Ternyata financing kita totalnya 12.372. Nah, berarti kita malah excess financing. Excess-nya berapa? Excess-nya adalah 12.372 dikurangi 12.150 yaitu 222. Jadi sisi financing-nya yang berlebih sebanyak 222. Atau kalau misalnya dicari EFN-nya external financing needed-nya minus 222. Nah, kalau ada kelebihan financing 222, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa membayarkan short term debt kita atau kita turunkan notes payable kita. Kemudian kita bisa bayarkan long term debt nih di sini, menurunkan long term debt-nya. Kan sisi liabilities dan equity kan yang mau kita turunin ya. Atau kita beli kembali saham kita. Kalau mau beli kembali saham berarti kita akan mengurangi common stock dan additional paid in capital di sini. Lalu kita bisa juga nih membayarkan lebih banyak dividen sehingga menurunkan addition to return earning. Jadi di sisi ini kita menurunkan liabilities, di sisi yang ini kita menurunkan equity. Atau kalau mau di balancing nih, kan total aset nih yang kurang, ya udah total asetnya yang kita naikin dengan cara apa? Kelebihan 222 excess financing ini kita tambahkan saja di cash account kita. Nah, pertanyaannya dari mana dapat 12.150 dan 12.372 dan excess financing 222 ini? Kita cari di Excel ya. Nah, ini sebelumnya soal yang full capacity, asumsinya full capacity. Sekarang kita copy. Nah, yang di sini ya. Nah, oke, kita lihat dari atas. Nah, ini adalah sales yang diinginkan 5.500. Kita cek di sini ya. Ini adalah sales. Ini adalah capacity. Sales 5.000 kan dibilang current sales-nya itu kapasitas yang ada itu adalah baru menggunakan 80% kapasitas yang ada. Nah, yang mau kita tanyakan kalau 100% berapa? Nah, 100% itu berarti 5.000 dibagi 0,8. 6250. Nah, sementara yang kita inginkan itu kan cuma 5.500. 5.500 ini sebenarnya hanya menggunakan 5.500 dibagi 6250 hanya menggunakan 88% kapasitas saja.
Nah, sekarang kita bikin proformanya. Berarti yang harus kita rubah adalah nih, proforma di net fixed assetnya itu tidak mengalami peningkatan. Tetap 5.000 di sini. Nah, ini ya. Ini kita hapus saja karena tidak terpengaruh oleh sales. Maksudnya tidak terpengaruh secara langsung ya oleh sales. Harus kita hitung terlebih dahulu. Nah, berarti yang untuk di bawahnya juga seperti itu. Kita akan samain dulu nih fixed asset pro forma dengan fixed asset yang current. Nah, sekarang untuk sisi aset, cash pasti meningkat kalau sales meningkat, kalau receivable juga meningkat, inventory juga akan meningkat kalau ada penjualan. Sementara fixed asetnya tidak perlu ada peningkatan karena dia belum beroperasi pada tingkat full capacity. Account payable juga akan meningkat, notes payable tidak, karena notes payable ini tergantung managerial decision ya. Kemudian long term debt juga kita anggap sama dengan sebelumnya, ini juga kita anggap sama. Nah, return earning diperoleh dari tetap ya 3.100 plus 782 yaitu 3.882. Nah, sekarang total liabilities dan owners equity adalah 12.372 nih, dikurangi 12.150, external financing needed-nya minus 222, atau artinya kita ada excess financing 222 karena kita hanya membutuhkan aset 12.150. Nah, bagaimana untuk ngebalancing ini? Kita butuh plug variable. Berarti kita kurangin nih entah di sisi liabilities atau di sisi equity di sini. Nah, plug variable pertama, kalau sebelumnya kita meminjam lebih banyak notes payable, nah kalau sekarang kita repay, bayarkan sebagian notes payable karena kan kita mau mengurangi notes payable-nya. Nah, sebelumnya jangan lupa kita ubah dulu nih notes payable-nya. Nih ya. Lalu berarti di sini ini yang sebelumnya ya. Nah, kita lihat nih ya, minus 222. Berapa yang kita bayarkan? Notes payable yang kita bayarkan, sebesar 222. Notes payable-nya sekarang dari 2.500 kita bayarkan 222 menjadi 2.278. External financing needed-nya 0, berarti sisi aset sama dengan sisi liabilities dan owners equity. Lalu kita cek nih working capital 2018 3.100 yaitu 6.500 kurang 3.400. Sementara working capital 2019 dari 7.150 menjadi dikurangi 3.268 menjadi 3.882. Berarti tidak terjadi penurunan working capital. Lalu yang sebelumnya kita borrow lebih banyak long term debt, sekarang kita repay. Nah, ini kita ubah dulu nih. Ini sama dengan fixed asset sebelumnya. Nah, kita lihat di sini ini yang tadi ya, yang full capacity. Ini ya, excess financing 222, kita kurangin long term debt-nya. Nah, sekarang long term debt 3.000, kita bayarkan 222. Sekarang long term debt-nya menjadi 2.778. Lalu external financing needed-nya 0. Sekarang berarti udah balance nih, total asset sama dengan total liabilities plus equity. Nah, kemudian plug variable yang kedua, yang pertama kan kita tambahkan atau terbitkan common stock. Nah, sekarang kita buyback common stock kita kurangin tuh. Buyback common stock. Nah, berarti sisi yang di sini ya. Nah, kita lihat, oh ya, jangan lupa ini kita samain terlebih dahulu. Nah, kita beli berapa? Kita beli kembali 222. Jadi sekarang sisi common stock dan additional paid in capital kita dari 2.000 menjadi 1.778. Sisi total aset sama dengan sisi total liabilities plus owners equity. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa yang sebelumnya kita menurunkan dividen sehingga bisa menambah return earning, sekarang yang kita mau turunin tuh sisi ekuitasnya, berarti kita increase dividen sehingga kita bisa
menurunkan addition to return earning. Nah, kita lihat di sini. Jangan lupa ya. Ini kita samakan terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini ya. Ini untuk yang sebelumnya. Kita lihat nih. Ini kita delete dulu ya. Ini masih pakai data yang lama. Nah, net income kan yang sebelumnya itu adalah 1.304. Sementara dividennya nih kebalik ya. Susunannya adalah dividen dulu. Biar bisa kita copy aja sih sebenarnya. Nah, dengan dividennya 521 dan addition to return earning-nya adalah 782. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ini, kita lihat ya, ini keadaan sebelumnya nih ya. Keadaan sebelumnya itu kita berlebih external financial needed-nya 222 nih. Kan kita mau turunin nih 222 nih. Nah, sekarang berarti addition to return earning-nya kita kurangin sekarang dari 782, lalu kita kurangin 222-nya. Nah, jadi karena addition to return earning-nya 560, sekarang dividennya menjadi dikurang ini 744. Nah, dividen payout ratio yang sebelumnya 40% sekarang menjadi 57%. Kemudian ini bisa 1 kurang dividen payout ratio ya, 42,96%. Nah, sekarang return earning kita yang tadinya 3882 sekarang malah turun dari 3100 tambah 56. Oh, ini circular. Kita ini dulu ya. Kita paste value saja. Ke sini. Nah, sekarang return earning-nya yang 3.100, lalu kita tambahkan sebelumnya 782, lalu kita kurangi 222. Nah, 3660, atau bisa juga 3660 ini dapat dari 3.100 ditambah yang di sini. Ini karena dia ininya 0, tadi kan minus 222 ya, jadi di sini berubah. Nah, kita ini aja deh. Di sini enaknya addition to return earning-nya 782 560, jadi 3.100 ditambah 560. Nah, sama aja ya, 3660 sama 3660. Jadi bisa dengan cara 3100 plus 782 lalu dikurangi 222, atau langsung aja 3100 plus 560 yaitu 3660. Nah, sekarang yang plug variabel selanjutnya ya udah, kalau gitu kan sisi aset nih yang kurang, kita tambahin aja sisi asetnya. Add cash account. Tambahkan aja cash account-nya kan di sini. Ini udah sama nih, addition to return earning-nya adalah 3.100 plus return earning sebelumnya itu yang di sini ya. Ini kan 222 nih. Ya udah, tambahin aja ke sisi cash. Sisi cashnya kita copy value dulu ya. Nah, ini kita buletin. Nah, yang di sini yang tadinya 550, sekarang kita bisa nih lalu ditambahkan dengan sisi yang di sini. Oh iya, sorry. Berarti ini harusnya yang tadinya 550 kita tambahkan nih dengan 222. Berarti ini sama dengan 550 ditambah
772. 772 ini berarti sekarang udah balance nih, total asetnya 12.372, total liabilities dan owners equity-nya adalah 12.372. Plug variabelnya add cash account-nya, sejumlah kelebihan financing-nya. Yang tadi 222 harusnya dia 550, berarti 550 plus 222 yaitu 772. Jadi itu untuk jawaban untuk soal kedua dengan asumsi dia belum beroperasi pada tingkat full capacity, less than full capacity.